Oke. Assalamualaikum. Akhirnya setelah berbulan-bulan dan banyak permintaan disuruh saya pangkas, saya kembali lagi pangkas di tempat langganan nih. Salah satu tempat langganan tidak jauh dari rumah, yaitu Sultan Barbershop. Seperti biasa sama Bang Adi. Bang Adi ya? Ya. Ada hairstylist kita Bang Adi. Jumpa lagi kita Bang. Ini kali ini Bang, pokoknya nyo umur 60 Bang. Buijin umur 20 di Banjarah. Di umur 60 harus seperti kelihatan 20 tahun. Sambil kita ngobrol-ngobrol sama Bang Adi. Tidur Pak dia? Ya. Di sendirian, biasa berdua ada partner. Kampung. Partner pulang kampung. Nikah bukan? Enggak. Udah, kebetulan udah nikah, ada yang kedua. Oh. Bang Adi sendiri asal mana? Pada Aceh. Asal di sini. Udah keluarga Bapak? Baru. Baru keluarga. Oh, selamat Pak. Ini Sultan Barbershop. Lokasinya di Gapura, Kampung Pungai Blangjo. Suasananya nyaman di sini. Ini saya pangkas jam 10 lewat. Sebenarnya udah tutup nih Bang ya. Iya, kita kelas jam 11 lah. Plus jam 11. Oh, ini berarti saya pelanggan terakhir. Maju udah lama Bang? Profesi barber. Kebetulan baru ya. Baru sekitar tahun. Setahun. Kurang lebih lah. Keterampilan pangkas Bang, hairstylist. Belajar atau gimana? Iya, kebetulan belajar. Ada pendidikan khusus lah. Kebetulan kawan orang barber ya. Aha. Jadi ikut diajarin sama kawan, tak belajar. Ada keahlian khusus juga ya. Ada juga yang orang mungkin dari kecil suka pangkas rambut-rambut kawan ya. Berarti setahun, berarti udah sejak 2020 Bang Iya, baru. di sini. Ya. 2020 itu kan masa-masa apa? Pandemi Bang. Iya, dari sebelum pandemi. Berarti Setahun lebih. akhir 2019. Akhir 2019 kemarin ya. Jadi selama pandemi Bang, ini kan orang ada aturan apa? Tidak berkumpul, ya? Tidak berinteraksi, jaga jarak pada 2020 Bang. Gimana Bang orang itu? Orang pangkas ramai atau masih seperti biasa atau gimana? Kebetulan waktu baru-baru pandemi kita tutup. Oh gitu. Memilih tutup aja. Tutup ya. Mulai aktif lagi. Sekitaran kalau nggak salah sekitaran 2 tahun 3 minggu loh. 3 minggu di tahun 2020. Bulan 4 ya. Bulan 5 lah gitu ya. Bulan 5 mulai aktif.
babi kontos kosong juga ya. udah jam kontos kemarin itu bulan terakhir masuk kontos 35 modelnya terserah Abang mulai YouTube sejak kapan bang? itu udah lama tugas jadi sambil cari berita konten di channel itu. Hari ini udah berapa orang bang? Alhamdulillah udah ada sekitaran 5 Lima. malam kan ya. Oh. Biasa orang pangkas juga sore ke malam gitu ya, jam-jam pulang kantor, pulang aktivitas orang pangkas. Kalau abang tahan, abang Adi tahannya itu bisa pangkas sampai berapa orang? Tergantung bang. Kalau dalam hal biasa sekitaran 5 ada 6. Ada hasil maksimal ya, saya makan. Ini panjang ini udah berapa lama ya bang? Sekitar September. Kumis jenggot adalah bekas cukur sendiri. Dua hari ya, jadi untuk pangkas itu perbedaan. Kalau kita perhatikan kawan, dulu rumah pangkas di Banda Aceh lah khususnya itu banyak itu rumah pangkas tradisional, toko-toko pangkas kecil. Tapi belakangan ya di 2 tahun terakhir ini sepertinya barber shop seperti ini itu menjamur dengan hairstylist keren lah, baik orang Aceh maupun dari luar. Ada beberapa tempat itu malah didatangkan dari luar ya bang, dari Medan, dari Bandung. Perbedaannya macam-macam. Ada yang menyediakan jasa ekstra seperti cuci ya bang, cuci rambut, keramas, kemudian juga ada facial. Karena kalau facial di salon di Banda Aceh ataupun di Aceh ini agak susah bagi cowok dulunya sih, sekarang udah rame. Nah, biasanya facial ataupun salon itu khusus untuk wanita, dan untuk
wanita itu tidak melayani kaum laki-laki, kaum pria. Sekarang di beberapa salon itu ada salon juga khusus pria, melayani untuk pria. Dan ada juga barbershop yang menyediakan jasa ekstra seperti saya katakan tadi. Ada image nih Bang Adi, image yang beredar ya. Kebanyakan hairstylist ataupun ahli penata rambut, kebanyakan kan ada yang gemulai gitu ya. Sehingga banyak yang pengelola ataupun bekerja di salon-salon itu adalah orang-orang transgender, istilahnya bencong, banci ya. Tapi jelas tidak semua hairstylist itu, dan malah banyak kalau di Aceh itu banyak cowok-cowok ataupun laki-laki yang normal lah, ngilun sih. Katanya Bang Adi ini baru nikah nih, alhamdulillah. Tapi tidak semua hairstylist itu identik atau kesannya cowok yang gemulai, laki-laki yang gemulai. Jadi saya kalau pangkas biasanya botak langsung ke ukuran apa ya? Kalau ragum itu ukuran 0 ya, bukan 1 lagi udah 0. Kali pangkas langsung kayak tahalul, botak habis. Orang umrah itu, orang haji umrah itu tahalul istilahnya. Tapi kali ini saya pengen pangkas modelnya terserah Bang Adi lah, pokoknya nampak lebih modal lah. Karena botak habis juga udah kayak Deddy Corbuzier. Bisa deh, drone. Ah, tadi ijazahnya Deddy ya, drone. Iya. Jadi salah satu dinding di barbershop Sultan Barbershop ini saya lihat ada 2 sertifikat di sini. 2 sertifikat atas nama Deddy. Bang Adi nih Bang ya. Ya. Sertifikat apa itu Bang? Sertifikat dental. Betel. Nah, dental dan workshop. Betel dan workshop. Betel itu gimana Bang? Ini perlombaan antar Iya, Pak. kompetisi antar barber gitu kan? Iya. Aha. Karena terdapat semua. Semua. Ini dipersembahkan oleh Bellagio Barber Academy, Bellagio Homi Barber Academy. Di mana nih Bang? Di Aceh. Di Banda Aceh. Aceh, 25 September 2019. Bekas di tadi. Jadi yang mendapatkan sertifikat ini diakui gimana itu Bang penilaiannya Bang? Penilaian apa? Lebih ke ini Pak, ke model potongan rambut, detailnya potongan rambut.
kekurangan atau kelebihan pada model ya, model potongan, detail pemotongan rambut, kerapian. terapi juga. Jadi Bang Adi juga pernah mendapatkan sertifikat. Itu jurinya dari mana Bang? Kebetulan dia dari Singapura, Singapura. Malaysia, Indonesia. Oh, juri internasional lah. Keren juga, dan mendapat pengakuan penghargaan sertifikat Bang Adi ini. Jadi jangan ragu, kalau ingin ditata rambut, main aja nih ke Sultan Barbershop. Kalaupun antri, enak antri ya di sini, karena di depan ada warkop ya. Ada warkop ojil, bisa sambil ngopi dulu. Kalau untuk sekali pangkas biayanya Bang, berapa itu Bang? Tarif ya? Nah, coba ada paketnya gitu. Ada paketnya apa aja Bang? Ada scrub, masker, Oh gitu. rimban, Pangkas plus apa gitu ya? Kalau plus scrub, scrub, berarti pakai dan scrub sekitaran 70. gitu. Kalau apa tadi? Krimbat ya? Ya, Krimbat. Scrub, krimbat. Jadi ada paket-paket juga. Seperti yang sampaikan tadi, jadi seperti salon juga ya, perawatan. Jadi pria juga butuh perawatan. Apalagi kalau orang lapangan seperti saya nih, meme lauro tapi dari uro, saya sekali butuh juga perawatan. Sambilan ngomong, sambilan ngobrol, ini videonya nggak putus-putus juga. Sambilan seperti tutorial ya, tutorial pangkas rambut yang langsung dipraktekkan oleh Bang Adi. Walaupun modelnya nggak keren ini. Model hanya model. Durasi biasa satu orang pangkas sampai berapa lama? tergantung model yang dia minta. Oh, tergantung model. Ya, kalau standarnya kalau paling masalah itu di sekitaran 45 menit lah. 45 menit. Itu udah paling lama. Itu udah paling cepat. Paling cepat. Ya, tergantung model apa ya. Oh iya. Iya. Paling cepat 45 menit pangkas biasa. Berarti kalau ada yang minta model detail seperti apa gitu ya, ada permintaan, request, itu bisa lebih lama lagi ya. Anak-anak muda sekarang minta modelnya kayak artis apa kayak pemain bola loh. Tergantung lah. Ada aja model favoritnya. Jadi kadang-kadang salah satu alasan saya pangkas rambut itu minta 0, ragum 0, ukuran 0, yang mengakui oleh langsung terasa ringan kepala rasanya kalau sudah bersih-bersih. Tapi kali ini nggak sampai botak lah.
tapi ingin ada rambut yang tertinggal. Katanya Upin dan Ipin pun sekarang udah tumbuh rambut, nggak botak lagi. Yang botak tinggal Deddy Gobuzer. Sorry Om Deddy. Jadi berbagi cerita sedikit ini, saya pernah menjalankan ibadah umrah ya. Salah satu penutup ibadah umrah itu tahallul ataupun memotong rambut. Itu bisa aja memotongnya rambutnya sedikit aja, memotong 3 helai rambut. Namun Rasulullah itu menyarankan untuk gundul, memotong seluruhnya. Jadi setelah kita menunaikan ibadah syai, jadi setelah ihram, tawaf, kemudian syai berbalik kecil, kemudian kita melaksanakan tahallul. Kita melaksanakan tahallulnya itu di luar komplek Masjidil Haram. Di sana udah ada tukang pangkas yang menunggu, ada tempat-tempat pangkas yang menunggu. Dan untuk 1 orang proses botak gundul bersih itu, untuk 1 orang itu hanya memakan waktu 1 menit. Gimana cara Pak Di? Ya, seingat saya hanya membasahi rambut kita, kemudian mengelap dengan larutan sabun begitu, langsung cukur, hanya dalam 1 menit sudah botak. Lagi cukup budaya domba. Jadi karena banyak antrian ya, banyak jamaah yang ingin pangkas ya. Sap selesai. Dan pernah saya coba untuk mengambil video proses pangkas itu, tidak diizinkan oleh mereka. Gawat juga. Orang Pakistan, orang India kalau nggak salah, tidak diizinkan mengambil gambar. Saya nggak tahu alasannya, jelas nah. Dan kalaupun ada yang mengizinkan, mereka minta dibayar. Gawat juga. Emang India, Pakistan gawat. Boleh mengambil gambar tapi bayar lebih, bukan bayar pangkas tapi harus bayar. Yang boleh mengambil foto saja, tidak boleh mengambil video. Insya Allah setelah pangkas kali ini, kalau panjang umur, nanti sekali lagi rapi-rapiinnya menjelang
Hari Raya Idul Fitri ini. 2 bulan tuh Pak. Ini udah bulan Februari, berarti sekitar bulan 5 nanti Pak. 3 bulan ini potongin lagi.
bagian samping dan belakang. Oke.
rambut ini. Kalau boleh. Kita proses cuci rambut sekarang. Walaupun udah larut udah ngantuk.